Zoom mudah-mudahan agak jelas nanti. Nah, itu kepala dimasukkan, jadi kaki agak ke atas. Nah, itu bisa dilihat sahabat. Nah, kepalanya, tapi tetap dipegang. Nah, dan setelah ini baru disiram. Dan perlu diketahui sahabat, ini di setiap baris makam ini ada padnya sahabat, dan ada nomornya, ada pad untuk air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati semuanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya melihat proses penguburan jenazah yang ada di pemakaman Abdullah bin Abbas ya. Ini Masya Allah, ini bisa dilihat sahabat tuh. Ini mayatnya mayat laki-laki karena tidak ada tutupnya. Dan saya lihat kayaknya ini orang Pakistan sahabat. Wallahu alam, entah ini orang Saudi atau Pakistan. Nah, jadi di sini seperti ini sahabat proses penguburannya. Di sana tempat kuburannya sudah disiapkan ya, dan dicor kalau yang di kota Taif. Ini pas adzan asyar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh sahabat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kuburannya sudah dicor, tinggal diangkat saja sahabat. Ini pas adzan asyar, dan memang sekarang di masa Covid ini, sahabat, tidak menunggu sholat, tapi langsung disolatkan di tempat pemandian ya. Itu bisa dilihat. Itu yang pakai baju hijau adalah petugasnya ya. Dan biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan karena masih adzan sehingga semuanya diam sahabat, tidak dilanjutkan. Biasanya setelah adzan nanti dilanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sahabat, itu ada yang mensolatkan ya, masih ada yang mensolatkan sahabat, bisa dilihat sebelum dikuburkan ada yang mensolatkan juga. Dan ini sudah adzan, itu sebentar lagi akan dikuburkan. Dan di Taif itu sahabat, memang yang dibuka hanya di belakang, di jalur kaki ya, sehingga kepala masuk duluan dari belakang, dari sebelah kaki ya. Hanya dibuka satu pintu ya, atau satu coran saja. Ini angin sahabat, maaf ini suaranya terganggu karena angin. Nah, itu sudah mulai diturunkan sahabat. Biasanya ada 3 orang di bawah, itu dari keluarga terdekatnya biasanya sahabat, atau orang yang paham untuk proses penguburan. Karena setiap tempat itu ternyata berbeda-beda sahabat, antara di Mekah, antara di Madinah, dan di Taif. Kalau di Madinah kemarin saya sudah sempat review ya, itu persis kayak di Indonesia. Jadi anggaplah kalau di Indonesia mayat itu disandarkan ke sebelah barat dan agak sedikit tengkurap ya, pipi nyentuh ke tanah. Tapi kalau di sini tetap tidak disentuh, tapi posisinya sama kayak di Indonesia. Kalau di Taif itu tidak sahabat, tapi disandarkan ke sebelah timur. Jadi dia agak terlentang sedikit, kayak nyandar lah, miring, tapi miring ya.
Itu sahabat, ini sudah mulai diturunkan mayatnya. Maaf ini sahabat, walaupun kita zoom kayaknya kurang jelas juga. Oh masih belum. Jadi ini yang dimasukkan ke lubang terlebih dahulu adalah kepala sahabat. Jadi bukan dari pinggir ya, tapi dari belakang, dari bawah. Dan tentunya orang yang pertama menerima itu harus yang lebih kuat, karena biasanya tumpuan utama itu di orang pertamanya sahabat. Nah, sekarang udah dibuka dan ini mayatnya mayat laki-laki, karena kalau perempuan sahabat biasanya ada tutupnya warna hijau seperti keranda di Indonesia ya, ada kurungnya ya di atas. Tuh sahabat. Nah, bisa dilihat itu sekarang diangkat dan kepala dimasukkan terlebih dahulu sahabat, tuh bisa dilihat ya. Ini di zoom mudah-mudahan agak jelas nanti. Nah, itu kepala dimasukkan jadi kaki agak ke atas. Nah, tuh bisa dilihat sahabat. Nah, kepalanya tapi tetap dipegang di belakang. Nah, dan bedanya juga dengan di Madinah, di sini kuburannya dicor sahabat. Pinggirnya sudah dicor. Kalau di Madinah sama kayak di Indonesia, masih digali seperti biasa dan bukan cor. Tapi di sini dicor dan tutupnya langsung di atas. Itu bisa dilihat. Kalau di Madinah itu pakai batu bata. Ini masya Allah sahabat. Mudah-mudahan yang meninggal dunia diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan dimasukkan ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua mudah-mudahan diberikan panjang umur dan mudah-mudahan jadi orang yang husnul khotimah. Dan perlu diketahui sahabat, ini penguburan ini dilakukan di tempat penguburan Abdullah bin Abbas. Di sebelahnya Masjid Abdullah bin Abbas. Walaupun ini pekuburan umum, kalau untuk makam dari Abdullah bin Abbas sendiri ada di dalam sahabat, di antara masjid dan perpustakaan ya. Mungkin sahabat-sahabati semuanya yang sudah umroh atau sudah ziarah atau yang sudah sholat di Masjid Abdullah bin Abbas tentunya sudah mengetahui. Jadi di sini lebih cepat dibandingkan dengan Madinah cara penguburannya sahabat, karena di sini yang ditutup hanya atasnya saja. Tapi kalau di Madinah itu ditutup kayak di Indonesia, jadi dari bawah cuman dikasih batas batu bata disusun sehingga mayatnya tidak terkena tidak ada lubang untuk debu masuk ke mayat, baru ditutup dari bawah. Tapi kalau di kota Taif ini di atasnya itu langsung dikasih cor sehingga tutupnya hanya tipis saja sahabat, dan prosesnya cepat. Nah, itu bisa dilihat baru diturunkan, sebentar lagi naik. Ini sebentar lagi sahabat, bisa dilihat ya. Ini saya hanya ingin berbagi saja. Dan di sini sahabat tidak ada adzan waktu mau dikuburkan kan. Kalau di Indonesia diadzanin dulu, dikomatin. Kalau di sini tidak ada. Kalau di Indonesia waktu membawa mayat ya, misalnya dari masjid ke kuburan, itu biasanya dibacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di sini tidak ada. Itu perbedaannya. Dan kuburannya seperti di bawah ini sahabat, bisa dilihat. Dan saya juga sering membantu para TKI atau TKW yang meninggal di sini dalam proses penguburan, sehingga saya tahu bagaimana cara menguburkan khususnya di kota Taif ini. Termasuk mertua saya meninggal di sini sahabat, dan bibi saya juga meninggal di sini, dan saya sendiri yang menurunkan ke dalam liang kubur ini sahabat. Makanya saya tahu. Dan setelah saya dibandingkan dengan Madinah, ternyata tiap daerah itu beda-beda caranya sahabat. Nih, nah ini biasanya ini udah selesai sahabat, kayaknya sudah ditutup. Dan pertama yang nutup lubang biasanya pihak keluarga. Dan untuk perbaikannya nanti keseluruhan biasanya yang pakai baju hijau itu sahabat. Ini biasanya pihak keluarga dulu nutupin sedikit-sedikit. Tuh debunya ya, karena di sini panas dan pasir, debunya bisa dilihat sahabat tuh. Dan setelah ini baru disiram. Dan perlu diketahui sahabat, ini di setiap baris makam ini ada petnya sahabat.
Dan ada nomornya, ada pad untuk air, untuk cuci tangan ya setelah penguburan. Itu bisa dilihat sahabat. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga Allah, diterima amal baiknya. Dan orang yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran. Mudah-mudahan yang ditinggalkan bisa menjadi orang yang husnul khotimah ya di akhir hayatnya juga. Amin. Insyaallah. Ini sahabatnya, apabila melihat seperti ini maka kita akan teringat bahwasannya kita semua akan kembali kepada Allah, akan meninggal dunia. Oleh sebab itu mari kita siapkan bekal kita, amal baik kita yang akan menyertai kita pada nantinya. Ya Allah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bisa dilihat sahabat. Dan biasanya setelah dikuburkan, itu udah disiram. Biasanya setelah dikuburkan ini sahabat langsung menghadap kiblat dan berdoa. Setelah itu berbaris sahabat, itu di pintu itu berbaris keluarga dan biasanya ramah tamah. Nah, itu disiram sahabat karena di sini agak berdebu sehingga biar tidak begitu, debunya tidak begitu menyebar gitu. Dan biasanya sahabat ada yang gali itu dikasih sedekah juga oleh pihak keluarga atau orang yang melayat biasanya sih, wallahu alam. Itu bisa dilihat sahabat. Ya Allah. Nah, itu sudah mulai menghadap kiblat semua untuk berdoa. Bisa dilihat sahabat, udah berbaris itu biasanya mendoakan doa terakhir untuk sang mayat sebelum meninggalkan kuburannya ini. Dan kita semua akan mengalami seperti ini sahabat, akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oke, demikian sahabat informasi tentang proses penguburan di kota Taif. Karena ini sudah iqamah, kita akan melaksanakan sholat asyar berjemaah. Demikian informasi terbaru, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekiranya bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe dan share ke media sosial kalian semua. Dari kota Taif bersama saya Faiz Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.